Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wala dzikrullahi akbar. Gitu. Jadi zikir kepada Allah itulah yang sesungguhnya besar. Gitu. Maksudnya zikir yang kita lakukan waktu kita hidup. Gitu. Karena kalau sudah mati kagak bisa zikir. Ada nggak orang mati zikir? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Makanya jangan ngarepin atau ngandelin zikir kalau udah mati. Tahu maksudnya? Zikir setelah mati. Ngarepin ditahlilin. Gitu. Ya. Jadi kalau kita nyelenggarain tahlil kan kita nyelenggarain zikir. Ngundang orang ke rumah kita buat tahlilan itu buat baca zikir. Buat siapa? Buat yang sudah meninggal. Gitu. Jangan itu yang diharapin. Gitu. Karena zikir sewaktu kita masih hidup, ya. Dengan orang zikir untuk kita setelah kita mati, itu nilainya sangat jauh berbeda. Atau berzikirnya dalam kondisi duduk, boleh, gitu, silakan. Habis sholat duduk secara sempurna berzikir. Wa ala junubihim, termasuk juga dalam kondisi berbaring, gitu. Ya, di rumah kan, tapi nggak sambil nonton TV, nggak. Kalau zikir sambil nonton TV susah, gitu, ya. Sengaja di rumah berbaring, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh, gitu, ya. Malah kalau dalam kondisi kita susah tidur, banyakin zikir. Susah pikirannya banyak, gitu. Banyak pikiran, gitu. Kan suka kita kan gitu, tidur susah. Udah 2 malam kagak tidur. Gitu. Tahu mikirin apaan? Pikir aja. Zikir tuh. Saya pernah ngerasain dulu. 2 malam gak tidur pernah. Akhirnya tidur juga, gitu. Sama baca Yasin, kagak ngantuk juga, baca Yasin lagi, ngantuk juga, baca sampai 3 kali baca Yasin, masih belum begitu ngantuk, baca lagi Tabarok, masih belum ngantuk lagi, baca Ratib, baca Subhanallah bihamdihi, tidur juga ya, tidur kecapean, gitu, kecapean, gitu kan gitu. Min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Amin. Al-mukarramun, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di rumah maupun di masjid, segenap jamaah rawatib Masjid Jami Al-Husna yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, ya, dan segudang nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita rinci satu persatu, ya. Yang kalau kita ingat-ingat daripada nikmat Allah, ya, maka Allah nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya, ya,
kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka inilah yang kita persembahkan kepada Allah ya, dengan sholat rawatib kita ya, dengan zikir-zikir kita ya, dengan amalan-amalan ibadah kita yang lainnya ya, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat serta maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian pembacaan kitab Al-Adhkar ini ya, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah senantiasa mencurahkan rezeki yang banyak yang berkah kepada kita, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan jalan hidup kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita ya, keluarga kita ya, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian ya, kita masuk pada satu fasal ya. Faslun, ini satu fasal yanbaghi ayyakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat. Mesti bagi orang yang berzikir itu ya, pada sikap yang paling sempurna ya. Jadi amalan zikir ini kan amalan yang setiap waktu selalu kita lakukan ya. Jadi supaya amalan ini punya dasar yang ada referensinya ya, artinya amalan zikir ini ada dasar ilmunya gitu maksudnya ya gitu. Karena kalau amalan tanpa dasar ilmu ya, fa'alimun fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya maka amalnya jadi tertolak gitu, tidak diterima. Makanya sekalipun amalan zikir ini perlu dasar ilmunya gitu ya. Jadi kagak dibikin-bikin gitu ya. Kagak dibikin-bikin. Karena zikir itu amalan yang punya nilai, punya bobot sangat besar itu. Pahalanya besar itu. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wala dzikrullahi akbar. Gitu. Jadi zikir kepada Allah itulah yang sesungguhnya besar gitu. Maksudnya zikir yang kita lakukan waktu kita hidup itu. Karena kalau sudah mati kagak bisa zikir. Ada nggak orang mati zikir? Tidak ada. Tidak ada. Gitu.
Makanya jangan ngarepin atau ngandelin pikir kalau udah mati. Tahu maksudnya? Zikir setelah mati. Ngarepin ditahlilin gitu. Ya. Jadi kalau kita nyelenggarain tahlil kan kita nyelenggarain zikir. Ngundang orang ke rumah kita buat tahlilan itu buat baca zikir. Buat siapa? Buat yang sudah meninggal. Gitu. Jangan itu yang diharapin. Gitu. Karena zikir sewaktu kita masih hidup, ya, dengan orang zikir untuk kita setelah kita mati, itu nilainya sangat jauh berbeda. Gitu. Ini kadang-kadang begitu udah meninggal aja baru sibuk tahlilan gitu. Waktu kesempatan hidup tidak menyempatkan zikir. Padahal zikir itu kan apalagi tidak terkait dengan waktu, ya, tidak terbatas, ya. Dan bacaan-bacaannya pun gampang gitu, ya. Gitu. Malah kemarin kalau nggak salah sudah lewat belum ya, yang kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan, ya, mahbubatani indar rahman, ada gitu ya, gitu. Dua kalimat yang enteng, ya, ringan untuk kita ucapkan, ya, tapi dia punya nilai berat timbangannya nanti pada hari kiamat, ya, dan dicintai oleh yang maha rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh kan gampang, masa sih dalam sehari mah kita kagak bisa lakukan, gitu kan, gitu, ya. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sebelum subuh, ya, habis sholat sunnah fajar, habis sholat sunnah qabliyah subuh, ya, ditambahkan tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, gitu. Ini bacanya yang enak, ya, gitu. Ini kan zikir, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi kita lakukan sendiri mumpung kita masih hidup. Tapi kalau udah mati bisa. In qata'a amaluhu, udah putus amal kita, ya. Salat udah enggak bisa salat, gitu. Ngaji udah enggak bisa ngaji. Zikir enggak bisa zikir, gitu. Mau ngapain? In qata'a amaluhu, udah putus amalnya, gitu. Udah enggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Ya. Illa min thalath, kecuali 3. 1, sedekatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus ngalir, ya. Termasuk wakaf, ya, itu. Ini orang tua kita nih yang dulu wakafin masjid ini, tanah ini, itu terus dia sudah meninggal pahalanya ngalir, gitu. Gitu. Kayak kita punya investasi usaha, kagak ngapa-ngapain di rumah, tidur doang, tapi tiap bulan tuh duitnya ngalir. Enak gak gitu? Enak gak? Iya. Kita investasi usaha, kagak ngapa-ngapain, tidur aja di rumah, tidur makan, tapi tiap bulan dikirimin. Nah, enak gak? Tuh orang yang bersedekah jariyah kayak begitu, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ada lagi ilmu yang bermanfaat, gitu. Selama itu manfaat, ya, diamalkan, ngalir juga tuh, gitu. Nah, ngalir, gitu. Termasuk ngajar Quran, ya. Makanya kalau bisa ngajar ngaji itu
ke anak kita, kita yang ngajarin gitu. Malah kalau kata guru saya, yang paling fardu ngajarin anak itu dalam Al-Quran adalah bacaan surah Al-Fatihah. Kalau bisa kita yang ngajarin, kita yang ngajar. Kalau anak kita ajari Fatihah sampai dia bisa, sampai dia bagus bacanya, selama dia baca itu Fatihah, pahalanya ngalir ke kita. Enak begitu. Jangan orang yang ngajarin, orang lain dapat pahala. Gitu. Ya, gitu. Kita ngajarin. Gitu. Apalagi kalau sampai anak kita baca Quran yang bagus, ya. Sampai anak kita hafiz Quran, wah subhanallah. Gitu. Ya, itu ilmu yang manfaat. Gitu. Terus awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan. Jadi boleh kita pesan sama anak kita, nanti kalau udah meninggal sering-seringin doain, ya gitu, bacain Fatihah, gitu kan gitu. Itu terus ngalir. Gitu. Artinya kalau kita sudah mati, kita sudah tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan itu, ya. Sudah terputus, gitu ya, terputus. Makanya mumpung hayat masih di kandung badan, ya, lakukan itu. Termasuk amalan-amalan zikir, ya, gitu. Nah, di sini diterangkan yan bagi ayyakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat, ya. Orang yang berzikir itu mesti pada sikap sempurna, posisi yang paling sempurna. Tapi bahasa mesti di sini bukan suatu kewajiban, bukan, ya, gitu. Fa in kana jalisan fi mawdhi'in istaqbalal qiblata. Kalau berzikirnya itu dalam kondisi duduk di satu tempat, istaqbalal qiblata, maka menghadap ke kiblat. Jadi yang bagus gitu. Kalau kita ingin menghususkan kita untuk berzikir, usahakan kalau duduk menghadap ke kiblat. Wa jalasa mutadzallilan, dan duduknya dalam posisi merendahkan diri. Bukan begini, bukan. Ya. Gimana sih orang kalau merendahkan diri? Tegak enggak? Gini. Ya. Mutakhasyian, penuh kehusyuan. Apa namanya? Konsentrasi. Gitu. Konsentrasi. Makanya ada kan kalau dulu tuh para ahli zikir, ya, dia berhalwat, artinya mencari tempat yang sunyi, ya, sepi, gitu, nggak banyak kebisingan, ya, dia lakukan zikir di situ sendiri, ya, menghadap kiblat, ya, mutadzallilan mutakhasyian. Kondisinya adalah merendahkan diri, ya, kemudian penuh dengan konsentrasi khusyuk. Kalau kita kan kadang-kadang pikir mata kita kemana, mulut kemana, pikiran kemana, ya kan gitu. Kan baca subhanallah, subhanallah, pikirannya di rumah, di pasar. Baik kalau lagi dagang, ada yang beli apa enggak dia, gitu. Jadi nggak bisa konsentrasi. Kemudian bisakinatin, dengan tenang, gitu. Karena nggak gerasa gerusu, ya enggak, tenang. Gitu. Mutriqan ra'sahu, apa namanya, menundukkan kepalanya. Nah, gitu. Jadi betul-betul ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya suara orang merendah,
gitu. Gimana sih kalau orang merendah? Astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau baca zikirnya, baca ratib, silakan apa aja ya. Walau dzakara ala ghairi hadhil ahwali jaza wala karahata fi haqqihi. Dan seandainya berzikir pada posisi selain tadi ya, jaza boleh ya. Wala karahata, tidak ada kemakruhan, tidak ada hal yang menjadi makruh ya gitu. Yang bagusnya tadi. Tapi kalau nggak begitu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Boleh gitu. Lakin in kana bi ghairi udhrin kana tarikan lil afdal. Akan tetapi jika tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, meninggalkan yang afdal tadi tuh, meninggalkan yang utama tadi ya, itu kana tarikan lil afdali, ya sekedar meninggalkan keutamaan saja gitu ya. Bagusnya kayak tadi tuh yang pertama tuh. Tapi kalau tidak bisa melakukan itu ya makruh, enggak, boleh. Cuma meninggalkan keutamaan gitu. Wad dalilu ala adamil karahati qaulullahi ta'ala. Dan dalil atau argumentasi ya, tentang ketidakmakruhan ya, hal tadi ya, artinya berzikir tidak seperti yang kondisi yang paling bagus ya gitu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu ya, dan pergantian malam dan siang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal ya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah qiyaman, dalam posisi berdiri. Nah, ini jadi dalilnya gitu. Jadi boleh berzikir dalam posisi misalnya habis sholat mau buru-buru ini, mau buru-buru kondangan karena katanya jam 7 terakhir gitu kan gitu ya, buru-buru kan gitu. Begitu sholat salam, dia baca zikirnya sambil jalan, boleh. Astagfirullahaladzim, sampai rumah kelar tuh zikir gitu, rumahnya jauh gitu. Boleh gitu. Atau sambil jalan pagi ya, kayak Pak Jarji misalnya jalan ke sana dia kalau habis subuh misal gitu, sampai Karman sambil jalan tuh subhanallah bihamdihi subhanallahal azim subhanallah bihamdihi, atau baca ratib ya latif falam yazal tufina fi ma nazal innaka la, sambil jalan boleh gitu ya, boleh. Wa qu'udan, atau berzikirnya dalam kondisi duduk boleh gitu, silakan.
Habis sholat duduk secara sempurna berzikir. Wa ala junubihim, termasuk juga dalam kondisi berbaring gitu. Ya, di rumah kan, tapi nggak sambil nonton TV, nggak. Kalau zikir sambil nonton TV susah gitu ya. Sengaja di rumah berbaring, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh gitu ya. Malah kalau dalam kondisi kita susah tidur, banyakin zikir. Susah pikirannya banyak gitu. Banyak pikiran gitu. Kan suka kita kan gitu, tidur susah, udah 2 malam kagak tidur gitu, tahu mikirin apaan, pikir aja, zikir tuh. Saya pernah ngerasain dulu 2 malam nggak tidur pernah. Akhirnya tidur juga gitu, sama baca Yasin. Kagak ngantuk juga, baca Yasin lagi. Ngantuk juga, baca sampai 3 kali baca Yasin. Masih belum begitu ngantuk, baca lagi Tabarok. Masih belum ngantuk lagi, baca Ratib. Baca subhanallah bihamdihi, tidur juga akhirnya. Tidur kecapean. Gitu. Kecapean, gitu kan gitu. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berfikir, ya memikirkan ciptaan langit dan bumi ya. Jadi artinya begini, bahwa zikir yang paling utama itu posisi kita adalah akmalus sifat ya. Itu kita duduknya dalam kondisi duduk menghadap kiblat ya, menundukkan kepala kita ya, dengan penuh ketenangan hati kita, termasuk juga dalam kondisi konsentrasi itu. Tapi kalau itu kondisi itu tidak bisa kita lakukan, ya silakan. Itu apa kondisi yang bisa kita lakukan? Sambil diri, gitu. Sambil berkendaraan boleh, itu. Sambil dagang misalnya boleh. Yang penting kita berzikir. Jangan sampai ntar ingat zikir begitu kita mati baru saya belum sempat zikir. Gitu kan gitu. Qala rabbirji'un, ya Allah, balikin ya Allah, bentar aja. Gitu kan gitu. Ya, gitu. La'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia, aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, ya Allah. Gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Paling yang zikir orang lain, datang ke rumah kita, tahlilan gitu. Tahlil tadi yang saya sebut gitu. Beda. Kalau kita yang zikir saat ini masih hidup, itu ibarat kita disiram air seember, jatuh seember-embernya itu air kena kita. Bang Edison, sekarang nih misalnya saya siram air segelas-gelasnya kena dia tuh. Betul apa enggak? Tapi kalau nah itu maksudnya ibarat amal soleh yang dilakukan waktu hidup. Tapi kalau amal soleh yang dilakukan oleh orang lain setelah kita mati, ibarat kita nyiram air ke dalam kuburan. Kuburan nih, kita siram seember, belum tentu seember-embernya nyampe. Betul nggak? Bisa jadi cuma segayung, ya. Bisa jadi cuma segelas. Bisa jadi cuma sesendok gitu. Bisa jadi cuma setetes, bisa jadi kagak nyampe. Bisa jadi gitu. Ya kan orang yang zikir, yang tahlil ke rumah kita kan enggak semua niatnya sama gitu. Ada yang kagak serius, ada yang cuma main-main doang. Ada macam-macam dah gitu. Itu perlu kita pahami juga itu gitu. Jadi amalan orang yang hidup untuk orang yang mati, ya, gitu. Ibaratnya kayak tadi, gitu.
Tidak 100% belum tentu. Itu. Beda dengannya ketika masih hidup. Ketika masih hidup kita lakukan amalan itu memang sudah niatnya lillah karena Allah, segitu-gitunya sampai itu. Kalau pahalanya segede apa, segitunya gitu. Tapi kalau amalan orang lain buat kita setelah kita mati, ya. Makanya kalau tahlil kan ada kalimat tuh aja begini, Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Ya Allah, sampaikanlah, ya Allah terimalah ya bacaan Al-Qur'an kami, ya, bacaan sholawat kami, bacaan tahlil kami, bacaan tasbih kami, untuk sebutin tuh baru tuh yang meninggal. Kan bermohon kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala yang kami baca ini buat fulan bin fulan. Kalau Allah berkehendak sampaikan, sampai ya. Kalau nggak sampai, Allah berkehendak tidak sampai, nggak sampai gitu. Jadi untung-untungan Pak gitu. Cuma kita selalu berhusnudzon, mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan, apa yang diupayakan daripada orang yang hidup terhadap orang yang mati, daripada bacaan-bacaannya, mudah-mudahan sampai. Tapi jangan jadi andalan, itu maksud saya gitu ya. Jangan jadi andal. Yang jadi andalan kita adalah sekarang. Selagi kita masih hidup, selagi masih bernapas ya, sekarang nih gitu. Itu andalan kita. Itulah yang disebut wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itulah yang sesungguhnya nilainya besar. Selanjutnya ya. Nah, ini kembali lagi kepada posisi zikir kita ya. Jadi boleh silakan pada posisi macam-macam ya. Wa thabata fi sahihaini ya. Wa thubita fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan ditetapkan dalam dua sahih ya, sahih Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul qur'ana. Artinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar fi hijri, di hijrun pangkuan ya. Adalah Rasulullah bersandar di pangkuanku, kata Siti Aisyah, wa ana haidun, dan aku dalam kondisi berhalangan ya, fayaqra'ul qur'ana, maka beliau membaca Al-Qur'an. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau ada istri kita berhalangan, kita ya senderan, atau kalau pangkuan apa di sini ya, tidur-tiduran di pangkuan istri kita sambil kita baca Quran, boleh. Yang tidak boleh adalah istri kita yang lagi halangan, nggak boleh ya. Kalau kita boleh, jelas ya gitu. Ya misalnya rumahnya sempit, kagak ada senderan, bininya doang buat senderan gitu ya. Boleh ya, bersandar ya di pangkuan istri sambil membaca Al-Qur'an walaupun istrinya dalam kondisi rawahul Bukhari wa Muslimun. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, wa ra'suhu fi hijri wa ana haidun, dan posisi kepala Rasulullah berada di pangkuanku dan aku dalam kondisi berhalangan ya, maksudnya menstruasi. Waja'a an Aisyah radhiyallahu anha aidan, hadis juga dari Siti Aisyah ya, semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atan 'ala sarir. Nah, ini dalil lagi ya. Sesungguhnya aku membaca hizib. Hizbi itu membaca zikir. Suka dengar hizib enggak? Ada istilah hizib. Hizib, ada hizib nasor ya. Itu maksudnya bacaan zikir ya.
Hizib itu zikir. Ya. Sesungguhnya aku membaca zikir, ya, atau hizib, wa ana muttaja'atan 'ala sarir, dan aku pada posisi tiduran, ya, berbaring di atas tempat tidur, ya. Jadi Siti Aisyah, ya, kalau zikir karena sering juga di atas tempat tidur. Jadi boleh sambil tiduran, sebelum kita tidur, ya, kita berzikir gitu, ya. Baik para jamaah sekalian yang berbahagia, ya. Dikit lagi, ya. Faslun, ini satu fasal. Berapa menit lagi nih Isya? Ya, 3. Iya, nggak keburu ya. Jadi fasalnya terlalu panjang. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu, bahwa posisi zikir yang paling utama, ya, adalah dalam kondisi duduk menghadap kiblat, ya, seraya merendahkan diri, menundukkan kepala, ya, gitu, ya. Tapi di lain itu juga boleh dilakukan dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, ya, itu boleh kita lakukan. Yang penting kita baca zikir, dan perbanyak itu kita lakukan selama kita masih hidup. Jangan ngandelin setelah kita mati nggak bisa. Itu paling orang lain zikir buat kita, ya, dengan tahlilan segala macam, ya. Tapi itu tidak boleh menjadi andalan kita. Andalan kita adalah saat sekarang kita memperbanyak baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.